Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu hari puasa yang kedua bagi puasa yang memulai hari Selasa. Alhamdulillah kita semua masih diberi Allah sehat lahir batin, sehingga insya Allah semuanya melaksanakan ibadah puasa hari kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran agama Islam yang kita cintai. Qawlina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya ketiban sampur ya. Yang pertama, karena selaku pimpinan langsung diurutkan pertama. Jadi ini kultum perdana ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi Allah sehat lahir batin, mampu menyelesaikan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sudah viral ya. Memang dasar hukum puasa kita Ramadan itu adalah surat Al-Baqarah 183 ini. Jadi memang wajib hukumnya ya, kecuali yang udzur, semuanya wajib puasa. Jadi mudah-mudahan semuanya keluarga besar Pengadilan Agama Tulungagung mampu melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi Allah panjang umur yang insya Allah tahun depan kita masih bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan 2025 Masehi. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami teringat ya sebuah hadis yang di dalamnya di samping kita ini memang kewajiban puasa yang di sana digambarkan di dalam ayat yang saya sebutkan tadi supaya menjadi takwa. Namun ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atos. Betapa banyak orang puasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, ini peringatan ya. Ternyata untuk mencapai takwa itu tidak mudah. Jadi di dalam riwayatnya ya, Rasulullah sudah mengingatkan supaya kita betul-betul dalam puasa Ramadan ini sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya, baik mengenai syarat rukunnya maupun yang lain-lain. Sebagaimana saya sampaikan kepada apel ya pada para dinas insyaallah supaya kita mempersiapkan diri. Karena apa? Untuk mencapai sukses, jangankan ibadah ya yang puasa yang sifatnya wajib, kita untuk WBG aja sudah mempersiapkan jauh hari masih belum berhasil, ya kan? Ini apalagi Nabi sudah mengingatkan supaya kita betul-betul dalam puasa itu berhati-hati. Artinya lahir kita juga berpuasa, menahan lapar dahaga mulai dari terbit fajar sampai dengan maghrib. Namun hati ini yang terpenting lagi. Hati kita juga ikut berpuasa di sana. Artinya apa? Karena di dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyebutkan yang artinya ingatlah
bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati atau jantung. Menurut riwayat Bukhari hadis 52 dan Muslim hadis 1599. Jadi memang hati ini seolah-olah merupakan raja ya, karena dia yang menggerakkan, yang memerintahkan seluruh tubuh kita. Mau apa, mau ini, mau itu bermula dari hati. Makanya lagunya Hakim itu juga ada ya, jagalah hati, ya, itu dan seterusnya. Itu bagus sebetulnya. Cuma lagu itu tidak populer lagi setelah ya ada manusia gara-gara ya. Nah itulah hati yang tidak bersih kadang-kadang ya ternodai oleh macam-macam. Termasuk ini hasilnya lagu itu bagus ketika muncul pertama viral dulu, luar biasa itu, artinya sedikit banyak juga bisa merubah orang ya, manusia pada umumnya, khususnya umat muslim, supaya introspeksi diri di sana. Bagaimana cara menjaga hati supaya bersih, tidak ternodai. Karena apa? Kalau hati itu kan segumpal daging. Kalau kita berbuat dosa saja, itu ada satu titik yang masuk ke hati, titik hitam. 2 dosa, titik hitam lagi. 3 dosa, titik hitam lagi. Kalau kita berpuluh-puluh dosa, kalau kita berjuta-juta dosa, maka bisa jadi hati kita akan hitam semua dan tentunya gelap ya. Di situ makanya kita diperintahkan untuk senantiasa bertobat, senantiasa minta ampun, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita juga telah sering mendengar ya, bahwa bulan suci Ramadan ini ada 30 hari ya, rata-rata secara umum 30 hari, ada yang 29, ada yang 30 puasanya, tetapi secara garis besar adalah 30 hari. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa itu dibagi dalam 3/10, yaitu 10 hari pertama itu adalah bulan rahmat. Allah membuka seluas-luasnya pintu rahmat ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, lalu setan-setan dibelenggu atau dikarantina. Sering ada pertanyaan, kenapa setan dikarantina kok masih ada di bulan suci Ramadan ini maksiat-maksiat? Nah itu urusan Allah ya. Yang jelas secara umum itu sudah dibelenggu, dikarantina setannya. Namun kalau masih ada ya berarti Allah alam ya. Kemudian disitulah maka kita hari pertama 10 hari pertama, marilah kita sama-sama mohon ampunan kepada Allah ya, bulan rahmat ini, karena neraka ditutup, pintu surga dibuka, rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Nah kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 hari kedua bulan dikatakan hari atau 10 hari itu maghfirah ya, bulan ampunan ya, ampunan Allah. Dan disitulah kita banyak berdoa juga mohon ampunan yang sering dibaca ya, Allah bismillahirrahmanirrahim, doanya Allah untuk wirid yang berdoa kita setiap saat, baik secara dibaca sembunyi-sembunyi atau siri atau dibaca lafaz maupun menyesuaikan kondisi situasi ya, karena kita situasi kerja. Jadi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma pengampun maka ampunilah dan maafkanlah kami di situ ya, selalu itu dibaca. Kemudian yang ketiga 10 hari terakhir yang merupakan bulan-bulan hari-hari istimewa ya, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang insya Allah berada di bulan-bulan ganjil di 10 hari akhir bulan Ramadan yang kita disunahkan untuk iktikaf. Nah di situ marilah kita sama-sama semuanya mempersiapkan diri, karena ini adalah
bulan Ramadan kita apa ya, kita asumsikan atau kita berpikir bahwa ini bulan terakhir buat kita, sehingga kita betul-betul sungguh-sungguh. Kalau kita sama Allah diberi lagi ketemu dengan bulan Ramadan untuk yang akan datang, itu bonus alhamdulillah. Jadi untuk saat ini marilah kita sama-sama semuanya niat menata diri ya, utamanya dimulai dari niat kita. Niat itu dalam hati itu ya di dada ya, sekitar dada. Makanya kita betul-betul kita niatkan untuk mendapatkan betul-betul bulan suci Ramadan ini menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang terakhir tadi bulan 10 hari adalah pembebasan api neraka. Maka disitulah kita berusaha untuk betul-betul mohon ampunan Allah supaya kita betul-betul dibebaskan dari neraka, dari asap neraka yang luar biasa yang bahan bakarnya dari manusia dan kita semua. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, marilah kita sama-sama niat sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk betul-betul mendapatkan hikmah di bulan Ramadan ini. Mungkin ada beberapa yang bisa mengantarkan kita untuk menuju takwa. Antara lain ini saya buat sekilas saja, barangkali ini ada bisa diamalkan. Mudah-mudahan mengantarkan kita ke sana. Yang pertama, apa yang mesti kita lakukan, amalan yang terkait hari-hari, yang itu betul-betul diniatkan dalam hati ya. Mungkin ini masih hari kedua, masih baru kita memulai. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Yang pertama, jaga salat 5 waktu. Nah, 5 waktu kita ini usahakan penuh dan namanya berusaha ya. Usahakan tepat waktu dan berjamaah. Insya Allah itu salah satu kiat juga untuk menuju takwa. Kemudian yang kedua, ini yang mudah-mudahan ini kita berusaha belajar. Ini saya sendiri juga masih belajar untuk bisa, yaitu judul wudu. Artinya selalu memperbarui wudu. Batal wudu ini berat ya. Apalagi untuk ibu-ibu. Wah, nanti bedakku hilang ya, itu kadang-kadang gitu ya. Kalau aku batal wudu lagi, harus pakai bedak lagi, nanti nggak cantik lagi. Nah, itu kadang-kadang yang muncul. Tapi marilah kita niat, kalau niat kita kuat, perintah dari hati tadi kuat, insya Allah kita ya, kalau mau hilang bedak sih tidak apa-apa, bedak lagi, atau paling tidak yang penting niat kita untuk melaksanakan wudu ini bisa. Ini kalau Bilal ya, ceritanya waktu ketika Bilal itu sampai suara terumpahnya itu katanya terdengar di langit, sampai para malaikat itu kaget tanya, apa ini amalan orang yang belum meninggal kok suaranya terumpah itu sudah ada di langit. Sampai pada bertanya, kemudian sampailah pertanyaan itu kepada Bilal, lalu disampaikan bahwa jadi amalannya biasa-biasa saja, cuma dia itu menjaga, memperbarui wudu. Bahkan setiap habis wudu dia itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Itulah amalan yang luar biasa yang sampai terekam di hadis bahwa dia betul-betul menjaga wudunya, selalu memperbarui dan diikuti sholat. Itu ternyata luar biasa pahalanya, sampai suaranya terekam di langit. Kemudian yang selanjutnya memperbanyak sedekah. Nah, ini bulan suci Ramadan ya. Betapa pahala sedekah Bapak Ibu sudah membaca, sudah paham semua ya. Yang antara lain adalah as-shadaqatu tolakul bala, tolak bala, di samping meningkatkan ketakwaan kita. Karena apa? Sedekah yang baik itu tangan kirinya tahu, tangan kanannya tidak tahu. Ya, kalau bisa itu jangan dilihat orang gitu. Atau paling tidak niatnya tidak ingin dilihat orang atau dibah orang, atau niat lain yang tidak betul-betul lillah karena Allah. Nah, di situ juga insya Allah ini mengantarkan kita supaya kita menuju predikat
takwa. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang penting lagi adalah kita niat berusaha untuk senantiasa mudah untuk memaafkan orang lain, keluarga dan lain-lain. Yang jelas memang maaf itu gak mudah diucapkan, tetapi untuk dilaksanakan apalagi kalau misalnya orang itu sudah betul-betul menyakiti hati kita. Nah itu kadang-kadang kita memberat, tapi di bulan suci ini marilah kita betul-betul niat menata hati kita supaya kita betul-betul bisa kita menyadari benar bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangannya dan punya kelebihan juga. Nah, di kekurangan inilah yang perlu kita pahami, kita sadari semuanya supaya kita bisa memaafkan. Nah, itu yang terpenting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya sekilas ini kultum yang bisa saya sampaikan. Kalau itu benar, itu betul-betul dari Allah. Kalau salah, itu memang dari saya sendiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.